Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri bernama Nadia Rahmayana. Saya tidak sendiri akan tapi ada partner kerja saya yaitu pertama ada Syifa Ulfaranisa, kemudian ada Ari Alfiandi dan terakhir ada Safra Maulida. Baik, langsung saja di sini kami membahas tentang rancang bangun aplikasi absensi menggunakan Android Studio. Langsung saja kita lihat penjelasan yang pertama yaitu definisi dari pemrograman mobile. Pemrograman mobile adalah pengembangan aplikasi yang dapat dijalankan pada perangkat mobile, seperti smartphone dan tablet. Pemrograman mobile menggunakan bahasa pemrograman khusus untuk sistem operasi mobile seperti Android, kemudian ada iOS dan Windows Phone. Kemudian manfaat dari aplikasi mobile menawarkan berbagai manfaat seperti aksesibilitas, kemudian fleksibilitas, peningkatan efisiensi, interaksi real time, dan kemampuan untuk mengotomatiskan tugas. Kemudian kita lihat penjelasan dari apa itu Android Studio. Yang pertama ada IDE untuk Android. Android Studio adalah Integrated Development Environment atau disingkat dengan IDE, resmi untuk pengembangan aplikasi Android. IDE ini menyediakan berbagai alat dan fitur yang diperlukan untuk membangun aplikasi Android yang berkualitas. Kemudian poin kedua yaitu fitur Android Studio. Beberapa fitur unggulan Android Studio meliputi editor kode yang canggih, debugger, simulator, perangkat, alat desain, dan integrasi dengan layanan Google. Ini merupakan fitur-fitur dalam aplikasi absensi yang kami rancang, yaitu yang pertama ada login, kemudian ada informasi absen masuk, kemudian yang ketiga ada absen keluar, perizinan, dan riwayat absen. Pada menu login untuk sertifikasi identitas pengguna sebelum mengakses fitur aplikasi. Kemudian informasi absen masuk, dia menampilkan data absen masuk karyawan termasuk waktu, lokasi, dan status absen. Kemudian yang ketiga ada absen keluar, menu untuk mencatat waktu keluar karyawan dan memverifikasi data absen keluar. Kemudian pada perizinan, menu untuk mengajukan permohonan izin, melihat status permohonan, dan mengelola data perizinan karyawan. Kemudian yang terakhir ada riwayat absen, yaitu di situ menampilkan catatan absensi karyawan secara lengkap, termasuk absen masuk, absen keluar, dan izin. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Ulfaranisa. Kepada Syifa Ulfaranisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nadia Rahmayana. Di sini saya akan membacakan sedikit materi tentang menu login. Di mana di menu login ini ada autentikasi. Autentikasi ini adalah verifikasi identitas pengguna dengan memasukkan username dan password. Yang kedua, keamanan, yaitu menerapkan mekanisme keamanan untuk melindungi data pengguna seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor. Yang ketiga ada hak akses. Hak akses ini memberikan akses ke fitur aplikasi berdasarkan peran dan hak akses pengguna. Next, selanjutnya informasi absen masuk. Yang pertama ada waktu absen. Waktu absen menampilkan waktu absen masuk dengan format waktu dan tanggal yang jelas. Yang kedua ada lokasi absen, di mana menampilkan lokasi absen menggunakan peta dan koordinat GPS. Yang ketiga ada status absen, yaitu menampilkan status absen apakah karyawan sudah hadir atau belum. Yang selanjutnya ada menu absen keluar. Yang pertama ada konfirmasi, di mana konfirmasi ini memberikan konfirmasi kepada karyawan sebelum mereka absen keluar. Yang kedua ada pencatatan waktu, mencatat waktu absen keluar dengan format waktu dan tanggal yang jelas. Dan yang terakhir ada verifikasi, yaitu memverifikasi data absen keluar untuk memastikan keakuratan data. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Ari Alfiandi. Baik, terima kasih Syifa. Di sini saya akan menjelaskan menu perizinan. Itu yang pertama itu ajukan permohonan, itu memungkinkan karyawan untuk mengajukan permohonan izin dengan memberikan
alasan, dan tanggal. Yang kedua, verifikasi, itu memverifikasi permohonan izin dan data yang diberikan. Yang ketiga itu approval, itu menyetujui atau menolak permohonan izin berdasarkan kebijakan perusahaan. Selanjutnya menu riwayat absen, itu yang pertama, data absen itu menampilkan catatan absensi karyawan secara lengkap, termasuk absen masuk, absen keluar, dan izin. Yang kedua itu filter, ini memungkinkan pengguna untuk memfilter data absensi berdasarkan tanggal karyawan dan status. Yang ketiga itu laporan, membuat laporan absensi dengan berbagai format seperti PDF atau Excel. Selanjutnya itu perancangan antarmuka aplikasi. Itu yang berbeda, pertama kemudahan akses. Antarmuka aplikasi harus mudah diakses dan dipahami pengguna. Selanjutnya itu navigasi. Ini navigasi aplikasi yang dirancang ini harus intuitif dan memudahkan pengguna untuk berpindah antar menu, satu menu ke menu lainnya. Selanjutnya itu fungsionalitas. Fungsionalitas ini adalah antarmuka yang harus mendukung semua fungsi aplikasi dan memudahkan pengguna untuk menyelesaikan tugas. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan layout dari rancangan aplikasi absensi. Baik, ini yang pertama, layoutnya itu adalah layout untuk login. Itu user hanya diarahkan untuk memasukkan nama dan password. Selanjutnya ketika mengklik masuk, maka akan masuk ke masuk ke menu-menu yang ada pada aplikasi absensi. Di sini ada absen masuk, absen keluar, perizinan, dan riwayat. Nah, di bagian activity absen ini, layout activity absen, di sini akan menampilkan struktur-struktur yang dimana user karyawan itu harus mengisi beberapa data ini, seperti ambil foto, untuk mengisi foto, nama, tanggal dan waktu, lokasi, dan keterangan. Di sini lihat history absen. Di sini ketika kita sudah mengabsen, maka akan masuk kemari ya history absennya. Selanjutnya yang di sini activity history di sini adalah bagian-bagian atau item-item absensi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian demo aplikasi di Android. Baik, terima kasih kepada Alfiandi. Untuk selanjutnya pengimplementasian langsung pada Android smartphone atau handphone yang akan dijelaskan oleh Safri Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi absensi. Nah, untuk menu login sendiri itu sudah saya masukkan akun saya, yaitu nah, baik, langsung kita masuk saja. Nah, untuk pada tampilan menu ini terdapat 4 poin, di mana absen masuk, absen keluar, perizinan, dan riwayat absen Anda. Pertama kita akan membahas yaitu absen masuk. Nah, absen masuk ini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah pengambilan foto, kedua nama, tanggal dan waktu, lokasi yaitu lokasi di mana kita berada sekarang, dan terakhir adalah keterangan. Nah, pengambilan foto ini bertujuan untuk pembuktian, di mana benar nggak yang kita masukkan itu lokasi kita atau bukan. Di sini adalah tampilan dari pengambilan fotonya, di mana itu tidak bisa memasukkan foto yang sudah jadi atau yang berada di galeri. Nah, selanjutnya itu adalah nama yang dimana kita isikan, terus tanggal berapa kita masuk, karena ini absen masuk. Nah, misalnya untuk lokasinya sendiri itu sudah otomatis, yang dimana diambil dari perangkat HP kita nih, di bagian lokasi.
Terus ada keterangan. Nah, keterangan ini kita sertakan, yaitu masuk bagian pengambilan foto, kita ambil, nah, kita okekan dan ya masuk. Jadi setelah semuanya terisi, di bawah ada bar masuk yang dimana kita tekan. Nah, jadi secara otomatis absen yang sudah kita isi masuk ke riwayat absensi. Begitu juga dengan absen keluar, yang dimana fiturnya hampir sama dengan absen masuk tadi. Juga absen perizinan juga sama, dia meminta lokasi, tanggal, dan waktu, nama, foto, dan juga keterangan. Di bagian akhir ada riwayat absen, yang mana saya baru masukkan tadi. Itu keterangannya masuk dengan nomor absen 1, nama Sabrina Nida, lokasinya di ujung Tanah Darat, yaitu Murbo, Kabupaten Aceh Barat. Dan waktu absensi ini tanggal 16 Desember 2024 jam 4:05. Jadi data yang diberikan atau histori yang ada di sini sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi di bagian absen masuk, absen keluar, atau perizinan. Jadi penggunaan dari aplikasi ini sering tertera di kantor-kantor ataupun di perkuliahan, baik itu di sekolah, di perusahaan-perusahaan tertentu, yang dimana memudahkan dalam proses absensinya. Nah, mungkin untuk penerapannya belum terlalu diterapkan karena sekarang untuk absensinya masih menggunakan CD jari ataupun wajah. Nah, baik, mungkin sekian penjelasan dari aplikasi, yang mana aplikasi ini berjalan dengan lancar di smartphone. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami mohon maaf. Karena kita masih sama-sama belajar, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.